kelompok 6 perilaku organisasi dengan dosen pengampu Bapak Ridel Mutakin, SPD MM. Di sini kami akan memaparkan video mengenai kasus konflik dan negosiasi yang ada di perusahaan PT Wings Group yang disusun oleh saya, Octavia Rahmayanti, dengan NIM 10124110015 dan rekan saya Siti Alia Rahmawati dengan NIM 101124110089. Nama saya Hadi Nabila dengan NIM 101124111011. Saya Livia Salsabila dengan NIM 101124110135. Saya Diva Mutia Zulfianti dengan NIM 101124110024. Selamat menyaksikan. Via lagi baca apa tuh? Ini aku lagi bacain kasus konflik dan negosiasi yang ada di perusahaan PT Wings Group. Oh, aku tahu kasus itu. Oh, emang konflik dan negosiasi itu apa sih? Dan kenapa bisa terjadi di PT Wings? Nah, jadi kalau konflik itu adalah suatu kondisi pertentangan atau perbedaan antara dua pihak atau lebih dengan munculnya perbedaan tujuan, kayak misalnya cara atau persepsi dalam menyelesaikan suatu masalah gitu. Nah, sedangkan negosiasi itu adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai suatu hal yang memiliki perbedaan pendapat, cara saling memberi dan menerima. Nah, jadi analogi singkatnya tuh, kenapa PT Wings bisa terjadi adanya konflik gitu ya sama negosiasi itu, karena pada tanggal 20 dan 21 September tahun 2021 lokasinya tuh ada di pergudangan PT Wings di Kalimantan Barat. Peristiwa itu terjadi sekitar 10 karyawan tiba-tiba di PHK gitu tanpa penjelasan yang jelas gitu. Terus mereka tuh datang bawa poster sama berusaha gitu buat bertemu manajemen, tapi nyaris terjadi bentrok gitu sama satpam karena penyebabnya pemecatan sepihak, termasuk salah satu kasus karena izin tidak masuk kerja gitu, kayak mengantar orang tua sakit gitu kan. Jam kerja juga selalu berlebihan dan jam lembur juga nggak selalu dibayar gitu. Iya, aku tadi baru baca banget tentang kasus itu. Nah, katanya itu kasus ini tuh menimbulkan ketegangan nih antara para karyawan sama manajemen, di mana di sini tuh disampaikan bahkan sampai terjadi bentrok juga gitu, mau sampai bentrok fisik antara karyawan dengan pihak satpam yang ada di sana gitu. Warga sekitar juga kayak ngebantuin mereka buat menyuarakan kalau misalnya PT Wings itu harusnya lebih adil sama lebih transparansi. Mendengar banyaknya keluhan, PT Wings itu segera cepet-cepet gitu ngumpulin para HRD dan para manajemennya untuk mengklarifikasi dan mencari gitu solusinya. Selain itu juga PT Wings juga kayak ngumpulin para karyawan-karyawan yang protes itu biar mereka tuh lebih tenang, terus ngelakuin klarifikasi juga atau nyari solusinya. Udah itu PT Wings juga ngeevaluasi mengenai tentang kebijakan pemecatannya supaya bisa lebih transparansi ke depannya. Seperti itu. Oh, paham. Jadi si konflik itu tuh perbedaan yang bisa menimbulkan pertentangan. Nah, sedangkan si negosiasi ini tuh proses untuk menyelesaikan konflik secara damai dan adil. Keduanya tuh saling berkaitan dan kemampuan bernegosiasi juga sangat penting untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Nah, dari kasus PHK sepihak di PT Wings Kalimantan Barat, itu tuh dipicu karena keputusan HR yang tidak jelas dan komunikasinya tuh yang buruk. Nah, dari proses itu tuh mediasi dan negosiasi itu terbatas menjadi langkah penting untuk menyelesaikan situasi, memperbaiki hubungan, serta kebijakan internal di perusahaan tersebut. Masa kita dikeluarin cuma gara-gara COVID? Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Terima kasih buat kalian yang udah menyempatkan waktunya untuk hadir. Jadi kami di sini
untuk mendiskusikan secara terbuka tentang masalah terkait yang kemarin PHK sama aksi demonstrasi. Saya harap kalian bisa berdiskusi secara terbuka ya. Selamat siang Bu, kami datang dengan itikat baik juga. Yang jadi masalah, beberapa rekan kami mengalami PHK secara tiba-tiba tanpa penjelasan atau proses yang transparan. Itu yang memicu aksi protes kemarin. Benar Bu, kami tidak pernah diberi peringatan sebelumnya. Bahkan tidak ada surat resmi yang menjelaskan alasan PHK. Apakah ini keputusan sepihak dari manajemen? Kami memahami keresahan teman-teman, namun perlu kami klarifikasi, keputusan itu diambil karena efisiensi akibat penurunan produksi selama pandemi. Namun kami akui bahwa proses komunikasi kemarin kurang maksimal. Kami mohon maaf atas hal tersebut. Tapi kalau soal pandemi, kenapa tidak ada opsi lain dulu? Misalnya pemotongan jam kerja, bukan langsung PHK. Kami merasa hak kami sebagai pekerja tidak dihargai, Bu. Dan dampaknya juga besar Bu, banyak rekan yang jadi kehilangan penghasilan tiba-tiba. Kami ingin ada kejelasan dan kalau bisa ada mediasi untuk menyelesaikan ini dengan adil. Kami minta maaf, kami sangat menyesal karena telah menimbulkan ketidaknyamanan ini. Kami terbuka untuk menyelesaikan konflik ini secara baik-baik. Sebagai bentuk etikat baik dari kami siap membuka kembali dialog tripartit dengan perwakilan karyawan dari salah satu dari kalian dan jika perlu menghadirkan pihak Disnaker sebagai mediator. Selain itu, kami akan mengkaji ulang proses PHK yang sudah terjadi. Jika ditemukan pelanggaran prosedur, maka kompensasi akan kami sesuaikan untuk yang terdampak. Kami juga akan membantu menghubungkan ke pelatihan dan program kerjasama dengan perusahaan. Itu kabar baik Bu. Tapi kami minta semua janji itu dituangkan secara tertulis agar jelas dan tidak menimbulkan salah paham di kemudian hari. Tentu, kami akan membuatkan nota kesepahaman dan menunjuk tim komunikasi khusus agar semua informasi bisa disampaikan secara transparan kepada semua karyawan. Kalau memang manajemen terbuka seperti ini, kami juga siap membantu menjaga kondusivitas perusahaan asalkan hak kami diperhatikan. Halo Bapak. Di sini kita akan Memberikan pesan dan kesan untuk buat Bapak. Untuk Bapak Ridwan Muntakin SPD MM selaku dosen pengampu mata kuliah Perilaku organisasi selama 1 semester. Pesan kesan dari aku untuk Bapak, Bapak dosennya sangat menyenangkan, disiplin, gaya mengajarnya juga membuat suasana kelas tuh hidup, enggak membosankan karena selalu ada ice breaking di setiap pertemuan. Pesannya tetap menjadi sosok yang inspirasi bagi mahasiswa. Semoga semakin sukses dan diberi kemudahan dalam setiap langkah. Amin. Kesan pesan dari aku gitu ya, aku ngerasa beruntung bisa belajar sama Pak Ridel gitu. Materinya tuh kalau disampaikan selalu jelas gitu, terus mudah dipahami gitu kan ya, seru gitu. Bapak juga selalu ngasih kita motivasi biar kita tuh ngejar nilai gitu. Terus ya bukan cuma nilai tapi ilmu dan karakter juga. Pesannya, terima kasih Bapak atas kesabaran dan dedikasi selama ini. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam mendidik generasi muda. Amin. Pesan dan kesan saya sangat menghargai cara Bapak membimbing kami dengan penuh perhatian. Bapak selalu memberikan ruang untuk bertanya dan berdiskusi sehingga kami merasa dihargai sebagai mahasiswa. Pesan saya, semoga ilmu yang Bapak berikan menjadi amal jariah. Amin. Terima kasih atas semangat dan pengabdian Bapak dalam dunia pendidikan. Kesan dan pesan dari saya buat Bapak Ridel, belajar sama Bapak Ridel sangat menyenangkan. Gak cuma materi akademik yang kami dapat, tapi juga pelajaran kehidupan yang Bapak serta dalam kelas perkuliahan kami. Buat pesannya, terima kasih atas semua ilmu dan motivasinya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan membalas semua kebaikan Bapak Ridel. Amin.
Di sini aku mau nyampain pesan dan kesan aku selama belajar bersama Bapak Ridel Mutakin. Nah, kesannya itu Bapak Ridel tuh selalu memberikan contoh nyata dalam pembelajaran, membuat materi lebih mudah dipahami. Terus Bapak juga suka menghargai gitu setiap usaha, setiap mahasiswanya. Terus kalau pesannya, kami akan selalu mengenang cara Bapak mengajar yang penuh makna. Semoga Bapak terus menginspirasi banyak generasi ke depannya. Amin. Dadah Bapak. Tante. Udah ya? Udah deh. Emang kayak mau klarifikasi. Hanya Allah yang tahu pasnya mana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Jika ada kebaran. Minal aidin wal faizin. Perusahaan PT Wings Kerja. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Adik!